Audio Jungle. Audio Jungle. Karena panjang itu protokoler yang sudah lama itu harus kita tinggalkan. Bukan tidak mengurangi rasa hormat, tapi kalau disebut bapak-bapak, ibu-ibu ya semuanya yang merasa bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan saya. Jadi saya terima kasih sekali dan memberikan apresiasi terhadap adanya pembangunan rusun ini. Dan memang untuk di beberapa wilayah yang memerlukan kecepatan proses pembangunan ekonominya, ya memang harus melaksanakan pembangunan seperti ini supaya menciptakan multiple efek terhadap kegiatan perekonomian dan akhirnya bisa lebih dinamis lagi. Salah satu contoh kalau misalkan di situ tiap kali ada kesatuan dari TNI Polri dibangun, pasti masyarakat juga akan datang ke situ. Karena apa? Merasakan keamanan dan kenyamanan. Dan inilah salah satu embrionya untuk bisa berkembang. Seperti daerah ini, saya yakin nggak akan lama lah. Nggak lama seperti ini. Yang kemarin tanah dibeli Pak Karulok ini Pak, di Kamar sana. Dia beli 200 hektar. Saya yakin 200 tahun lagi merame ini. Kalau di sini nggak perlu lah. Kira-kira mungkin 6 bulan lagi saya yakin cepat. Tetapi kalau yang di daerah jauh, mohon maaf, bukan saya mengecilkan enggak. Yang daerah jauh itu nanti diberikan kesempatan seperti ini. Jadi mungkin dari Pak PUPR, kalau tiba-tiba nanti melihat suasana begini langsung bisa mengajukan lagi. Karena saya tahu kantornya kan di sebelah Mabespori itu Pak ya. Ah iya, kan tinggal telepon aja. Kawan, cepat itu bangunkan. Nah, jadi supaya di sini cepat berkembang. Saya yakin ada beberapa tempat yang kemarin lelap dari Sukamara, dari Murah, dari Gunung Mas. Ah ini perlu juga Pak. Kalau bisa bangunnya sebelah Mako-Mako yang sudah kita kemarin saya meletakkan batu pertama dan ada yang sudah proses, entah itu Mako dari instansi kami ataupun dari teman-teman TNI. Ah ini perlu juga seperti ini. Saya yakin itu upaya dari pemerintah untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang diharapkan bisa bangkit dengan adanya kegiatan perekonomian. Karena namanya pergerakan ekonomi ini kan nggak ada digerakkan oleh SDM-nya kan nggak bisa. Jadi sumber daya manusia yang ada dulu. Nah setelah itu pasti saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik Pak. Kemudian dalam hal ini ada beberapa bangunan yang diresmikan. Yang saya lihat rumah susun 1 unit 3 lantai. Ini ya. Ini saya minta supaya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita harus bisa merawat. Jangan dibiasakan seperti dulu. Mohon maaf. Kita harus mengacu kepada pengalaman. Dan namanya sejarah itu penting kita tahu. Supaya apa? Kalau sejarah baik boleh berulang. Kalau nggak baik jangan lagi berulang. Ya kan dulu paling getol kan istilahnya bangun lupa ngerawat. Sehingga kadang-kadang gedung ini terbengkalai. Kasihan. Namanya gedung harus segera dimasukin oleh penghuni. Karena saya paham filosofinya, ibaratnya rumah kalau nggak ada nyawanya, dia langsung rusak itu. Jangan sampai gedung ini akhirnya jadi sarang walet, karena di sini banyaknya sarang walet. Nah ini jangan. Karena ingin mendapatkan penghasilan, kau bikinlah sarang walet ini. Aduh kawan, jangan. Kau bikinlah di pojok sana. Nah itu boleh. Tapi kalau ini jangan. Jadi kita harus membiasakan bahwa bangunan-bangunan yang ada harus segera diisi sehingga dia akan terawat. Ibarat rumah ini ada nyawanya. Dibersihkan, dirapikan, dibiasakan hidup bersih, hidup disiplin. Ingat, saya sampaikan di sini bahwa selama 2 tahun ini kita diberi pelajaran oleh virus untuk bisa akhirnya disiplin, prokes, bersatu, musuhnya sama. Itu pembelajaran dari penyakit. Apakah harus ada datang penyakit terus supaya kita disiplin, supaya bersatu padu, nggak ribut? Saya pikir jangan. Malu kita sama virus itu. Dan kemudian di sini rumah dinas Polres Lamandau tipe 38 sebanyak 8 unit.
Rumah dinas Polsek Bukit Sawit Polres Barito Utara tipe 38 sebanyak 2 unit. Rumah dinas Polsek Sumber Barito Polres Murung Raya tipe 38 sebanyak 2 unit. Rumah dinas Polsek Kota Waringin Lama Kobar tipe 38 sebanyak 2 unit. Kantor Polsek Purun Gunung Mas 1 unit. Kantor Reskrim Pelayanan Terpadu Barito Selatan sebanyak 2 unit. Nah, inilah dari jumlah rumah-rumah yang ada ini, kalau kita lihat bangunan yang ada ini sudah bagus. Tolong bisa setelah kita resmikan harus dirawat. Dan saya minta juga kepada seluruh jajaran yang di wilayah ataupun satker yang mempunyai tempat, karena saya tahulah ada yang tanahnya rata-rata hibah. Cek kembali hibah itu, kemudian juga bisa dimasukkan simak, tentunya harus berkaitan dengan alas hak. Setelah itu, setelah sudah ada dikembangkan, tolong dibuatkan master plan-nya atau blueprint bagaimana mako itu, sehingga pada saat nanti mungkin ada hibah atau ada mungkin dari PUPR lagi ada yang akan dibangunkan, komposisinya sudah rapi, sudah ada penempatannya, jadi secara estetika pun nyaman kita. Ya, seperti contoh yang di sini, ini luasnya berapa nih? 10 hektar. 7,6. Termasuk yang itu, safety living. Ya. 10 hektar. Bukannya beda kalau saya safety living dengan sini. Oh, 10,3. Ya. Dari sini mulai kita desain ini. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba karena selera ya. Tapi kalau kita sudah bikin desainnya, siapapun pimpinannya tidak boleh lagi ngikutin seleranya dia. Seperti contoh kalau ini sudah dipatok sebegini, nanti di sini ini polsek, ini bangunannya, kemudian mungkin di situ safety driving, di situ mungkin ujaseranya, di depan mungkin juga ada tempat penjagaan atau pelatihan dan sebagainya sudah desain, sudah dibakukan. Begitu saya diganti, tiba-tiba ganti saya kepengen di sana lah, merombak lagi nggak karu-karuan. Ah, ini jangan sampai terjadi, karena kebiasaannya begitu Pak, selera. Ah, ini nggak boleh lagi. Jadi siapapun, kalau sistem sudah berjalan, yang mengawakinya mengikuti daripada program yang sudah dibuat. Berarti kita di situ taat asas, sehingga di dalam penempatan estetika yang ada di situ akan kelihatan lebih rapi. Karena kita harus ingat, namanya polisi ini manusianya itu ada batas waktu pensiun. Tetapi institusi dan sarana prasarananya tidak akan pensiun. Dan generasi penerus jangan diberikan hal-hal yang menyulitkan. Jadi mereka pengganti datang dengan ruangan yang tetap terjaga kerapiannya, mereka datang settle langsung kerja. Tidak lagi bingung harus bikin lagi, ngombak lagi, ini lagi. Akibatnya kerjanya bukan datang untuk melayani masyarakat, kerjanya akhirnya renov. Nah, ini nggak bagus lagi. Itu kan kadang-kadang hal kebiasaan yang tidak bagus. Tetapi kedepannya ini saya ajak, ayolah kita berpola pikir seperti itu, bahwa ke depan apa yang kita lakukan sekarang ini bisa dinikmati oleh generasi penerus kita, mendapatkan kualitas bangunan yang bagus, tidak hanya mengejar kuantitas. Karena nanti dengan situasi, apalagi kalau tipikal daerah sini, mohon maaf saya lihat, berarti fondasi harus kuat, semuanya harus kuat. Kalau sempat gagal sedikit, ambles, miring, rontok, pasti dulu semua selesai. Nah, ini jangan sampai terjadi. Tapi saya yakin dan percaya dengan secara kasat mata kita lihat gagah sekali bangunan ini. Mudah-mudahan sama seperti yang ada di Polres-Polres. Ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dan ini adalah bagian daripada fasilitas yang diberikan oleh negara, sehingga tuntutan kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik di bidang keamanan. Karena itulah yang menjadi beban tugas kita, dan terus menggaling kemitraan kepada semua stakeholder, sehingga kita bisa menciptakan suasana kerja yang simbiosis mutualisme. Kira-kira itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, penyerahan penghargaan dan plakat oleh Kapolda Kalimantan Tengah kepada Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi. Disampaikan bahwa ini bangunan rumah susun untuk TNI Polri merupakan dari APBN, bangunan APBN yang pengusulannya dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi untuk Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Ya, jadi ini bangunan rumah susun ada 44 unit ya, 44 unit hunian, dan di sini ada dari 44 unit itu ada 2 unit yang menggunakan standar universal design. Dan nanti ini diharapkan dengan rumah susun ini bisa mendukung dari Polri ya di sini, khususnya untuk berhuni ya, berhuni di sini baik bisa untuk keluarga ataupun mungkin digunakan di sini untuk yang lanjang ya, untuk yang lanjang, untuk yang lajang ya, yang lajang bisa mendukung kegiatan di Polri. Tapi khusus untuk anggota Polda Kalteng aja ya Pak ya? Sebenarnya kita membantu sesuai tusi kita tidak hanya di Polda Kalteng sebenarnya, di seluruh Indonesia. Jadi hanya kita tinggal menunggu dari usulan-usulan dari teman-teman dari TNI maupun Polri. Kira-kira Pak, kalau tahun ini selain Polda Kalteng di mana aja yang dapat? Saya harus cek datanya dulu, tapi ini tersebar di beberapa tempat ya, ada di seluruh provinsi ya, jadi tergantung nanti siapa yang akan Pengajuannya gitu ya? Iya. Oke, Pak siapa Pak? Pak izin Pak Budi Budi Prastowo sebagai Saya Kasubdit Rumah Susun Wilayah 1. wilayah 1 itu membawahi mana saja? Meliputi Sumatera dan Kalimantan. Ruangan ini bisa menampung 40 kakak, ya kan? Nanti bisa digunakan untuk bujangan maupun yang berkeluarga. Dan diutamakan dari Direktorat Samapta dan Lalu Lintas yang akan menempati sini. Kemudian untuk menempati sini gratis, tidak ada pungutan biaya. Cuman kita harapkan dengan adanya pembangunan rumah susun ini harus dirawat dan dijaga kebersihannya sehingga dapat bermanfaat bagi anggota yang menempati. Pak, dibangunnya rumah susun ini sebagai bentuk apa Pak dari kepolisian Pak pada personel Polri? Ya, ini ada hibah dari PUPR dan ini ada kepedulian pimpinan Polri untuk membuat nyaman anggota dalam mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari. Kapan akan diisi Pak? Secepatnya nanti kalau sudah dicek semuanya layak, kemudian akan ditempati anggota yang akan ditempatkan di sini. Oke, siap. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, share untuk mendukung channel ini agar berkembang seperti yang lain.